Sebagai Ketua Tim Pelaksana Hilirisasi Standar Operasional Prosedur atau SOP, Regulasi Emosi di Rumah Sakit Nasional Diponegoro dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan holistik, saya bersama tim menyampaikan langkah nyata yang kami lakukan dalam pengembangan penerapan hasil penelitian terkait regulasi emosi di pelayanan kesehatan. Sebagai bentuk komitmen kami dalam merealisasi hibah hilirisasi, kami menghadirkan sebuah terobosan baru dalam penanganan stres pada pasien melalui penyusunan penerapan standar operasional prosedur regulasi emosi yang dirancang untuk membantu tenaga kesehatan mendampingi pasien dalam mengelola tekanan emosional, kecemasan, maupun dampak psikologis dari kondisi medis yang mereka alami. Untuk memberikan gambaran nyata mengenai situasi yang sering kami temui di lapangan, mari kita melihat sebuah ilustrasi kasus. Seorang pasien tampak bergulat dengan stres berat akibat penyakitnya. Kondisi tersebut membuatnya lebih sensitif dan mudah tersulut emosi. Komunikasinya dengan anak kian singkat, sekedar bertukar kalimat seperlunya, malas berinteraksi dengan anak, hingga seringkali meninggalkan ruang bagi kesalahpahaman. Kedekatan yang dulu terjalin hangat dengan orang tua perlahan memudar, tergeser oleh tekanan emosional. Sementara itu, interaksinya dengan sang istri tak lagi senyaman dahulu, dipenuhi kecanggungan, kata-kata yang tertahan, serta jarak emosional yang semakin terasa meski berada di ruang yang sama. Hari-hari yang ia jalani terasa penuh beban, dengan suasana hati yang tidak stabil dan konflik kecil yang mudah muncul. Dari kasus tadi bisa menggambarkan bahwa kemampuan pasien dalam mengelola emosi sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan dan juga kualitas hidup pasien itu sendiri. Karena itu, regulasi emosi menjadi bagian penting yang perlu kita fasilitasi melalui pendekatan yang terstruktur, ilmiah, dan mudah dipraktekkan oleh tenaga kesehatan maupun pasien. Ya, oke, saya ingin menjelaskan satu teknik yang penting bagaimana pasien mampu membantu dirinya sendiri dalam mengatasi ketegangan emosional melalui teknik body scan. Body scan merupakan bagian dari regulasi emosi. Dalam teknik ini, pasien diajak untuk memusatkan perhatian pada tubuhnya, menyadari setiap sensasi yang muncul, baik itu rasa tidak nyaman, nyeri, atau ketegangan, tanpa menghakimi. Ketika pasien mampu mengenal sensasi tubuh dengan lebih jernih, mereka menjadi lebih mampu menenangkan diri, menerima kondisi yang ada, dan mengurangi reaksi emosional berlebihan terhadap rasa sakit. Teknik ini sangat membantu pasien menemukan ruang hening di dalam dirinya sehingga proses penyembuhan dapat berlangsung lebih optimal. Kaitannya dengan gambaran standar operasional prosedur regulasi emosi, hal-hal yang harus dilakukan itu beberapa komponen yang merupakan kemampuan yang wajib dilakukan oleh pasien. Beberapa komponen utama yaitu menyadari dan menerima emosi sebagai langkah awal untuk mengenal apa yang sedang dirasakan tanpa penolakan. Memaafkan dan melepaskan agar pasien dapat meredakan beban emosional yang menghambat proses pemulihan. Mendoakan pasangan sebagai wujud menghadirkan kebahagiaan relasi di tengah tekanan yang dialami. Mendoakan orang tua yang menjadi bentuk penghormatan dan penanganan hati bagi banyak pasien. Latihan tenang dan menyadari kehadiran Allah sebagai cara menumbuhkan rasa aman, pasrah, dan berserah diri. Latihan kesadaran emosi dengan kasih sayang agar pasien dapat memperlakukan dirinya sendiri dengan kelembutan, bukan dengan tekanan. Semua langkah ini dirancang untuk memulihkan keseimbangan emosi pasien secara bertahap, lembut, dan penuh makna. Untuk mempermudah akses dan pelaksanaan di lapangan, kami juga telah menyiapkan platform digital berupa website, aplikasi Hub for the Community. Aplikasi kami kembangkan sebagai sarana edukasi, latihan regulasi emosi, dan pendampingan mandiri yang dapat digunakan oleh pasien, keluarga, maupun tenaga kesehatan.
saya akan memberikan panduan singkat mengenai cara menggunakan website atau aplikasi Hub for the Community. Panduan ini akan membantu Anda memahami alur penggunaannya, mulai dari aktivasi akun hingga mengikuti seluruh sesi yang tersedia. Mari kita mulai. Pertama, pastikan email Anda sudah terhubung dengan website atau aplikasi Hub for the Community. Selanjutnya, buka email Anda pada bagian kotak masuk. Akan muncul notifikasi seperti ini. Silahkan dibuka. Klik tombol Activate My Account untuk mengaktifkan akun Anda. Setelah aktif, klik Start Now. Anda akan masuk ke tampilan utama seperti ini. Pada bagian program, terdapat 6 sesi pembelajaran. Pada bagian perjalanan, Anda dapat melihat profil dan perkembangan pemahaman Anda di setiap sesi. Pada menu komunitas, tersedia rangkaian berita, daftar anggota, dan forum diskusi. Selanjutnya, klik menu pre-sesi. Lalu, pilih pre-session. Anda akan melihat tampilan cover seperti ini. Scroll ke bawah untuk melihat isi buku yang terdiri dari 6 sesi. Sesi pertama, kesadaran diri dan penerimaan emosi. Sesi kedua, latihan memaafkan dan melepaskan. Sesi 3, mendoakan pasangan. Sesi 4, mendoakan orang tua. Sesi 5, latihan tenang dan menyadari kehadiran Allah. Sesi 6, latihan kesadaran emosi dengan kasih sayang. Dan yang terakhir, diakhiri dengan ringkasan sesi. Klik selanjutnya. Anda akan kembali pada tampilan awal seperti ini. Sekarang kita masuk ke sesi pertama, kesadaran diri dan penerimaan emosi. Scroll ke bawah. Anda akan melihat beberapa halaman. Bukalah satu persatu. Tampilannya seperti ini, berisi teori. Jika sudah selesai, scroll kembali ke bawah. Setelah membaca, klik centang saat selesai, dan klik selanjutnya. Setiap sesi dilengkapi dengan video yang dapat Anda akses. Ada bagian refleksi atau diskusi untuk membantu memperdalam pemahaman. Tersedia pula berbagai sumber terkait yang dapat diakses langsung. Dan ada fitur goal setting untuk menetapkan tujuan pribadi Anda. Jika semua halaman dalam sesi sudah diklik centang saat selesai, akan muncul tampilan seperti ini. Klik OK. Setelah itu, Anda akan kembali ke halaman awal sesi. Jika semua halaman di sesi pertama telah selesai, Anda dapat melanjutkan ke sesi 2 hingga sesi 6. Demikian penjelasan mengenai penggunaan website atau aplikasi Hub for the Community. Semoga platform ini dapat membantu Anda dalam proses pengelolaan emosi dan menemukan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap perawat mempunyai pengalaman yang menghadapi pasien dalam mengelola emosi itu berbeda-beda. Karena kondisi pasien pun berkaitan dengan emosi itu penyebabnya sangat berbeda satu pasien dengan pasien lain. Sehingga kita akan memberikan gambaran bagaimana perawat memberikan latihan pengelola emosi pada pasien yang dari penerapan SOP regulasi emosi. Nama saya Nurul Amalina, saya mahasiswa Undip, program studi Magister Keperawatan tahun 2025. Untuk pengalaman kerja, saya pernah bekerja di RSUD Kendal, menjadi relawan COVID-19, dan saya juga pernah menjadi asisten dokter umum, serta saya pernah juga bekerja di Arab Saudi, yaitu di klinik Arab Saudi selama 2 tahun lebih. Di sini saya mengikuti penelitian hilirisasi, yaitu SOP regulasi emosi di RSND. Salah satu dari pasien-pasien tersebut yang saya lakukan regulasi emosi, itu ada yang berkesan satu, yaitu seorang ibu-ibu berusia 63 tahun dengan diagnosa HHD atau penyakit jantung dengan hipertensi. Beliau mengatakan mengalami nyeri-nyeri pada tubuhnya, khususnya pada bagian pinggang, yaitu pinggang sebelah kiri yang menjalar ke kaki.
Selanjutnya beliaunya juga mengatakan susah untuk berjalan. Dan beliau mengatakan sakitnya itu dikarenakan dari saraf kejepit sejak 2018. Waktu itu saya menawarkan untuk dilakukan regulasi emosi, untuk dilakukan latihan. Dan pasien mengatakan tidak mau. Setelah dengan berjalannya waktu, saya melakukan hubungan bina saling percaya. Ibunya cerita-cerita tentang penyakitnya, jalan penyakitnya, lalu akhirnya beliau mau dilakukan latihan. Yang pertama saya lakukan latihan tenang. Latihan tenang itu seperti duduk, terus menundukkan kepala, terus tarik nafas dan buang nafas. Dilakukan berulang kali sampai benar-benar merasa tenang. Setelah itu saya lakukan regulasi emosi. Regulasi emosi adalah yang saya lakukan yang pertama, ibunya saya minta untuk duduk, terus setelah itu saya minta ibunya untuk menundukkan kepala, terus saya juga meminta ibunya untuk istighfar, memegang bagian yang sakit yaitu di bagian pinggang kiri untuk melepaskan itu. Waktu itu pasien mengikuti instruksi saya dan latihan selesai. Setelah latihan selesai, saya mengevaluasi bagaimana sih rasanya. Apakah nyerinya itu berkurang atau tidak? Dan pasien mengatakan nyerinya berkurang. Setelah latihan selesai, pasien juga mengatakan ingin latihan lanjutan di rumah. Ingin latihan mandiri dan juga ingin latihan bersama saya melalui sosial media yaitu WhatsApp. Itulah pengalaman dari saya melakukan regulasi emosi di RSND. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Perawat Oktaviana. Saya sekarang bertugas di Poliklinik lantai 1. Saya kebetulan diminta untuk turut serta atau ambil bagian dalam penelitian dari Prof. Mei terkait hilirisasi SOP regulasi emosi. Sebagai tenaga kesehatan profesional, tentunya kami tidak lepas dari interaksi dengan pasien. Apalagi seorang perawat, itu akan 24 jam bersama pasien. Untuk pasien-pasien kronis kami, kebetulan ada banyak sekali, terutama dari poli dalam, poli syaraf, poli-poli bedah, poli-poli mata, poli jantung. Untuk regulasi emosi sendiri itu sangat membantu. Saya punya pengalaman dengan 5 pasien. Salah satunya yang saya intervensi, beliau terlihat seperti tidak ada masalah, santai biasa saja. Tapi memang keluhan beliau, kenapa ya saya kok tensinya tinggi terus, Bu? Saya sudah coba minum ini, saya sudah coba pantang makan ini, saya sudah coba A, B, C, dan lain-lainnya. Kemudian sempat saya tanyakan, Ibu yang dirasa apa selain itu? Tidak ada gejala sama sekali, ya? Sulit tidur mungkin. Oh saya sering sulit tidur. Saya sering sakit kepala. Sebenarnya itu salah satu reaksi ya yang tidak disadari oleh pasien mungkin. Atau beliau sadar tapi tidak merasa itu sebagai sebuah gangguan. Setelah dikorek, ternyata memang ada masalah dengan suaminya. Jadi masalah keluarga, bahwa suaminya itu berselingkuh. Tapi beliau tetap menerima dan tidak mau berpisah. Nah, itu memang kami sebagai tenaga kesehatan, ya kita harus menerima pilihan pasien untuk kemudian menyampaikan pada pasien bahwa ada hal-hal yang bisa kita ubah dan ada yang tidak. Dan yang tidak bisa kita ubah, kita kenali itu sebagai emosi negatif, lalu kemudian kita belajar untuk menerima, kita belajar untuk memaafkan, kita belajar untuk mendoakan, untuk kemudian bisa jadi mekanisme coping yang baik, sehingga tercipta kualitas hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillahnya, beliau itu sempat kontrol lagi dan menyampaikan, Ibu, saya lebih enakan sekarang. Jarang saya nangis-nangis sendiri ketika malam, lebih bisa tidur, istirahatnya lebih bisa tercapai sesuai jamnya, dan rasa gelisah atau stres atau cemasnya berkurang. Regulasi emosi dalam konteks spiritual tidak hanya memaknai sebagai kemampuan mengendalikan emosi, juga sebagai proses pendekatan diri kepada Allah melalui mindfulness. Dengan regulasi emosi, pasien menghadapi proses penyembuhan dengan tenang dan memaknai sakitnya untuk lebih mempercepat penerimaan penyakitnya sehingga ia bisa menikmati proses penyembuhan dengan tenang dan bahagia. Ingatlah, hati yang tenang adalah tempat terbaik bagi kebahagiaan tumbuh dan kasih sayang yang tulus. Adalah energi penyembuh bagi diri sendiri dan keluarga.